Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, Bapak Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra. Yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Romo Raden Muhammad Syafi'i. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang mulia Duta Besar Negara Sahabat. Yang kami hormati pimpinan badan dan lembaga negara. Yang kami hormati para pejabat Gubernur DKI Jakarta. Yang kami muliakan Al-Mukarram Dr. Insinyur Haji Ilham Akbar Habibi. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, serta hadirin wal hadirat yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikan secara live di channel TVRI, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan inayah Allah, kita dapat menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat kenegaraan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Imranul Karim, juara 1 MTQ Nasional ke-30 tahun 2024, serta sari tilawah oleh Saudari Feli Syukran dari RRI Jakarta. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah. Salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu ma الصلاة
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bacalah wahai Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan untayan hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ilham Akbar Habibi MBA MA. Kepada beliau dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wassalim. Yang terhormat
Menteri Agama Bapak Profesor Nasaruddin Umar, Bapak Ibu Menteri serta Wakil Menteri, pimpinan lembaga tinggi, dan para hadirin yang berbahagia. Sebuah kehormatan bagi saya menyampaikan ceramah pada peringatan Isra Miraj kali ini. Terima kasih atas undangan Menteri Agama yang dalam beberapa tahun terakhir ini kami bersama-sama, di mana Bapak Profesor Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal dan saya selaku pendiri perusahaan Orbit EduTech menginisiasi sebuah pengajian yang kami beri nama pengajian 5,0. Sebuah pengajian yang menyajikan beberapa terobosan. Misalnya dalam penyelenggaraannya dilakukan secara interaktif offline dan online, narasumber kombinasi ulama dan pakar sesuai dengan bidang bahasan di mana pakarnya tidak harus beragama Islam, serta topik yang dibahas adalah isu-isu kontemporer seperti soal sampah, mental health, social media, dan tentu juga kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence. Sebuah upaya kami bersama untuk terus membumikan prinsip yang seringkali disampaikan Pak B.J. Habibie, yaitu manusia paripurna yang memiliki keseimbangan imtak atau iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya pikir sudut pandang seperti itu yang akan saya sampaikan pada ceramah kali ini. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama memperingati salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Isra Miraj. Isra Miraj merujuk pada perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian diteruskan naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Salah satu untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala berupa perintah salat 5 waktu bagi umat Islam. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah juga dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya. Seluruh perjalanan tersebut hanya berlangsung dalam 1 malam. Sebuah peristiwa yang mungkin sulit diterima tanpa adanya keimanan. Dapat dikatakan Isra Miraj adalah salah satu ujian besar keimanan kaum muslimin. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sejak awal paling teguh keimanannya terhadap peristiwa ini adalah Abu Bakar. Sehingga layaklah beliau mendapatkan gelar Asy-Syiddiq, orang yang sangat benar atau membenarkan. Secara sosiologis, peristiwa Isra Miraj dilatar belakangi oleh meningkatnya hambatan, gangguan, dan juga cobaan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah. Serta pada saat bersamaan Rasulullah kehilangan 2 orang tersayangnya, pamannya dan istri tercintanya, Abu Talib dan Khadijah. Banyak ahli tafsir yang menyatakan bahwa peristiwa Isra Miraj merupakan salah satu bentuk kasih sayang dan penghiburan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ujian keimanan atas terjadinya peristiwa Isra Miraj sesungguhnya tidak berhenti di masa Rasulullah SAW saja. Hingga saat ini pun masih ada mempertanyakan kebenaran peristiwa tersebut karena menganggapnya tidak rasional. Tanpa keimanan, seringkali kaum empiris dan rasionalis mempersoalkan dan menggugat dalam sejumlah sanggahan. Misalnya, bagaimana mungkin perjalanan sejauh itu dapat ditempuh dalam waktu yang singkat? Bagaimana mungkin atmosfer yang dilalui Nabi Muhammad SAW dalam kecepatan sangat tinggi tidak mengakibatkan gesekan-gesekan panas yang membakar tubuhnya? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW dapat melepaskan diri daya tarik bumi? Menurut kaum empiris dan rasionalis, hal ini tidak akan mungkin terjadi. Profesor Thomas Jamiluddin, Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika, juga mantan Kepala Lapan, memberikan analisis yang menarik.
Beliau menyampaikan bahwa perjalanan Isra Miraj bukanlah penerbangan biasa antar negara dan luar angkasa. Akan tetapi Isra Miraj merupakan perjalanan keluar dimensi ruang waktu, di mana perjalanan dari Mekah ke Yerusalem di Palestina hanya sekejap atau tidak terikat lagi pada ruang. Begitu juga perjumpaan dengan para nabi pada peristiwa Miraj tidak lagi terikat pada waktu. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa perjalanan keluar dimensi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Miraj ini dengan sebuah analogi perjalanan dua dimensi dalam lingkaran huruf U atau tapal kuda. Dalam perjalanan biasa, seseorang akan berjalan dari ujung X ke ujung Y melalui alur huruf U tersebut. Begitu pula ketika kembali dari ujung Y ke ujung X. Tetapi dalam peristiwa Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW tidak diperjalankan seperti itu, tetapi langsung menyeberang dari ujung X ke ujung Y tanpa harus mengikuti alur huruf U atau perjalanan keluar dari dimensi 2. Sebagai umat yang beriman, kita selalu meyakini, dalam bahasa Inggris, there is something beyond imagination. Rasio selalu relatif. Sesuatu yang tidak rasional saat ini bisa saja jadi akan rasional di masa akan datang. Misalnya perjalanan dari Mekah ke Palestina, di mana Rasulullah membutuhkan waktu zaman dulu hingga 40 hari, sehingga pada masa itu tidak rasional jika ditempuh dalam hitungan jam. Namun hari ini hal tersebut menjadi rasional. Misalnya saja dengan pesawat tempur Rafale yang dipesan Menteri Pertahanan beberapa tahun yang lalu, perjalanan tadi hanya membutuhkan waktu tempuh beberapa menit saja. Contoh lain tentang keterbatasan rasionalitas kita adalah sebuah riset yang dikenal sebagai, dalam bahasa Inggris lagi, quantum entanglement. Ini agak kompleks, di mana aspek-aspek dari satu partikel, dari sepasang partikel yang terjerat bergantung pada aspek-aspek dari partikel lainnya. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya atau apa yang ada di antara keduanya. Ketika kita melakukan aksi pada salah satu partikel yang terjerat akan segera mempengaruhi partikel lainnya, bahkan jika mereka terpisah sangat jauh. Meskipun kondisi tersebut hanya terjadi di dunia kuantum yang berukuran sangat kecil, lebih kecil dari atom, tapi riset tersebut membuktikan bahwa sesuatu yang belum kita pahami bukan berarti tidak benar. Seperti halnya kebenaran akan peristiwa Isra Miraj. Temuan quantum entanglement tersebut akhirnya mengantarkan 3 fisikawan, yaitu Alan Aspect, John Clauser, dan Anton Zeilinger memperoleh Nobel Prize Fisika tahun 2022. Sebagai catatan dari saya, Einstein pun mengetahui mengenai gejala ini, dan komentar beliau hanya ini spooky, jadi seram karena tidak bisa dipahami, tapi terjadi. Kita hidup di alam yang dibatasi oleh dimensi ruang waktu. 3 dimensi ruang itu adalah panjang, lebar, dan tinggi, serta 1 dimensi waktu, sehingga kita selalu memikirkan soal jarak dan waktu. Padahal kekuasaan Allah SWT tidak terikat dimensi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, peristiwa Isra Miraj dikisahkan dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 1. Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekeliling agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa tujuan Allah SWT pada peristiwa tersebut adalah memperlihatkan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Kesadaran akan kebesaran Allah SWT dan kesadaran akan sedikitnya pengetahuan yang kita miliki tentang kebesaran Allah SWT seharusnya memunculkan 2 hikmah. Yang pertama, hikmah keimanan dan ketakwaan yang semakin kuat kepada Allah SWT. Karena perasaan kecil kita
dan besar kekuasaan Allah SWT. Serta kedua, hikmah untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi karena motivasi menggali pengetahuan seluas mungkin atas kebesaran Allah SWT. Dalam konteks tersebut, beberapa hal perlu ditekankan relasi antara keimanan dan pengetahuan antara IMTEK dan IPTEK. Pertama, bahwa pemahaman dalam pendekatan konsep di luar dimensi ruang waktu hanya sekedar pendekatan sains untuk mencoba merasionalkan konsep keimanan terkait Isra Miraj, walaupun belum tentu tepat. Tetapi upaya pendekatan saintifik sering dipakai sebagai dalil akli atau akal untuk memperkuat keyakinan dalam akidah Islam. Kedua, sains seharusnya tidak kontradiktif dengan keimanan, dan keimanan bukan hal yang bersifat dogmatis semata, tetapi memungkinkan dicerna dengan akal. Mengintegrasikan sains dalam memahami keimanan dapat menghapus dikotomi IMTEK dan IPTEK karena Islam mengajarkan bahwa kajian sains tentang ayat-ayat kauniyah atau mengenai alam semesta tidak terpisahkan dari pemaknaan akidah. Ketiga, Isra dan Miraj juga memberikan inspirasi untuk merenungi makna ibadah salat termasuk aspek saintifiknya. Umat Islam telah membuktikan bahwa sains pun bisa diintegrasikan dalam urusan ibadah untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Demi kepentingan ibadah salat, umat Islam mengembangkan ilmu astronomi atau ilmu falak untuk menentukan arah kiblat dan waktu salat. Tuntukan ibadah mendorong kemajuan sains astronomi pada awal sejarah Islam. Dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman ayat 33, Allah SWT berfirman, "Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah." Dalam ayat tersebut, Allah SWT menantang kita untuk menggali dan mengkaji alam semesta dengan tetap berpegang kepada keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagai sebuah peristiwa besar, Isra Miraj seharusnya juga menjadi hikmah bagi kita dalam berbangsa dan bernegara. Saya bahkan melihat hikmah peristiwa Isra Miraj seharusnya dapat menjadi fondasi spiritualitas bangsa menuju Indonesia maju. Paling tidak terdapat 5 hikmah penting bagi kita dalam berbangsa dan bernegara. Pertama, Indonesia maju harus ditopang inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Sebagaimana sudah disampaikan, Isra Miraj menginspirasi kita untuk terus menggali dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan umat untuk selalu berpikir. Bahkan kita ketahui bersama, ayat pertama dalam Al-Quran adalah Iqra, yang bermakna lebih dari sekedar perintah membaca, tetapi juga perintah untuk menggali, memahami, mengerti, dan juga menguasai pengetahuan. Terlebih dalam era saat ini, di mana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci kemenangan dalam persaingan. Tanpa penguasaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akan ketinggalan dan tidak kompetitif dengan bangsa-bangsa lain. Jadi, fondasi yang pertama untuk Indonesia maju adalah penguasaan yang kuat atas inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, Indonesia maju harus dikawal kesalehan iman dan takwa. Peristiwa Isra Miraj menunjukkan kuasa Allah SWT yang tak ada batasnya. Di sisi lain, manusia sangat lemah, banyak keterbatasan, dan memiliki ketergantungan mutlak kepada Allah SWT. Saat Isra Miraj, perintah salat juga diterima langsung Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT. Fondasi yang kedua untuk Indonesia maju adalah terbangunnya kesalehan para pemimpin dan masyarakatnya, karena sesungguhnya kita semua lemah. Hanya dengan pertolongan Allah SWT kita dapat mencapai kemajuan. Iman dan takwa akan menjaga seluruh komponen bangsa dalam koridor ketaatan pada ajaran agamanya, sehingga
para pemimpin akan selalu menanaskan seluruh kebijakan dan keputusan yang diambilnya untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Begitu juga masyarakatnya selalu menghindarkan diri dari berbuat aniaya dan kerusakan. Ketiga, Indonesia maju harus didorong mental kemajuan. Aspek psikologis Nabi Muhammad SAW saat Isra Miraj sedang di titik nadir setelah kehilangan paman pelindungnya Abu Talib dan istri yang sangat dicintainya Khadijah. Masa-masa tersebut dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun duka. Setelah perjalanan Isra Miraj, Rasulullah SAW mampu bangkit dari kesedihan dan keterpurukan, memimpin kaum muslimin pada masa-masa berat di Mekah hingga mencapai kejayaan. Itulah salah satu esensi pembelajaran Isra Miraj, memiliki semangat pantang menyerah. Fondasi yang ketiga untuk Indonesia maju adalah memiliki mental baja untuk tumbuh, maju, dan berkembang. Bangsa kita memiliki sejarah sebagai bangsa pejuang. Karakter tersebut harus terus ditanamkan ke seluruh anak bangsa. Keempat, Indonesia maju harus didukung kesatuan dan kebersamaan. Setelah peristiwa Isra Miraj, banyak yang meragukan bahkan mencibir keterangan Nabi Muhammad SAW, kecuali Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat Rasul lainnya yang tetap percaya dan membersamai Nabi. Semangat kebersamaan dan saling percaya tersebut terus terbangun hingga hijrahnya umat Islam ke Yatsrib atau yang kita kenal sebagai Madinah Munawwarah, yang kemudian dengan persatuan dan gotong royong antara muhajirin dan penduduk setempat, Madinah akhirnya tumbuh menjadi sebuah peradaban besar yang berkemajuan. Fondasi keempat Indonesia maju adalah kesatuan dan kebersamaan. Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus tertanam di seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima dan yang terakhir, Indonesia maju harus diwujudkan dengan kepemimpinan visioner. Perjalanan Isra Miraj sesungguhnya juga adalah proses penguatan visi kenabian. Allah SWT memberikan kesempatan Nabi Muhammad SAW untuk berinteraksi langsung dengan para nabi sebelumnya dan melihat berbagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT secara langsung. Pengalaman tersebut memperkuat visi kenabian Rasulullah dalam memimpin umat agar menjadi umat terbaik. Itulah fondasi kelima untuk Indonesia maju, yaitu kepemimpinan visioner, kepemimpinan yang memiliki pandangan jauh ke depan dan memberikan arah yang jelas bagi seluruh komponen bangsa untuk bergerak maju. Kita doakan bersama Presiden Prabowo beserta jajarannya dapat memimpin bangsa ini dengan visi-visi besarnya untuk Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Terakhir, saya ingin mengutip beberapa pesan Bapak B.J. Habibie yang relevan dengan 5 fondasi di atas. Pembangunan bangsa Indonesia itu harus seperti 2 sayap terbang. Itu yang pertama. Sayap sebelah kanan adalah iman dan takwa kepada Tuhan. Sayap sebelah kiri adalah pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan seperti kita ketahui, tanpa sayap pesawat tidak bisa tinggal landas, ya. Jadi tidak bisa take off. Jadi kita perlu dua-duanya. Pada kesempatan lain, beliau juga pernah menyampaikan, Singapura itu negara sangat kecil, seperti titik merah di atas peta atau red dot, namun memiliki cara berpikirnya besar. Indonesia sebaliknya, negaranya sangat besar, namun caranya seringkali sangat kecil. Nah, ini sebagai catatan dari saya, itu salah mengerti di banyak orang Singapura. Mereka pikir Bapak itu meledek Singapura, padahal tidak. Memberikan contoh, justru memuji-muji Singapura, bahwa mereka kecil tapi berpikir besar, dan kita negara besar dan seringkali berpikir terlalu kecil. Nah, ini mengakibatkan di Singapura ada Red Dot Club. Red Dot ini itu dari Bapak sebetulnya. Ya, dari banyak orang tidak tahu cerita di belakang ini. Terakhir, beliau juga mengingatkan kita semua, kalau bukan kita yang membangun negara dan bangsa Indonesia,
siapa lagi? Semoga hikmah dan pembelajaran Isra Mi'raj ini menjadi renungan bersama, sehingga mampu menjadi salah satu momentum kebersamaan kita menuju Indonesia maju yang diridhoi dan di dalam rahmat Allah SWT, menjadi baldatun tayyibatun barabun ghafur, sebuah negara yang baik dan diampuni oleh Allah SWT. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Ing Kiai Haji Ilham Akbar Habibi MBA MA, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, yang telah menyampaikan untayan hikmah dengan tema Isra Mi'raj sebagai fondasi spiritualitas bangsa menuju Indonesia maju. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Abu Rahmat MAG. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'amin la tuhsa. Wa subhanalladzi asra bi 'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa arraja bihi bi suhbati Jibril al-amin ila samawatil ula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul asma'il husna wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul huda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujumid duja wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil jazaa'il kubra. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Menko, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Ibu para Menteri dan Wakil Menteri, serta Bapak Kepala Badan, para Duta Besar negara-negara sahabat, Pak Dr. Haji Ilham Akbar Habibi, Bapak Ibu Eselon 1 dan 2 di Kementerian Agama, para staf khusus dan tenaga ahli Menteri Agama, para ulama dan tokoh-tokoh umat Islam yang sangat kami hormati, serta Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara yang penuh makna malam hari ini, yaitu peringatan Isra Mi'raj tingkat kenegaraan tahun 2025. Semoga acara ini membawa berkah dan membawa kita semua lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan sebagai umat Islam dan sebagai warga negara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami melaporkan bahwa tema yang diusung dalam peringatan Isra Mi'raj adalah Isra Mi'raj sebagai pondasi spiritual bangsa menuju Indonesia maju. Tema ini mengandung makna yang sangat mendalam dan relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini. Isra Mi'raj merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sebagai sebuah peristiwa religius semata, tetapi juga ada peristiwa saintifik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ilham Habibi. Bapak Menteri Agama dan hadirin yang kami hormati, Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang pentingnya nilai-nilai spiritual yang harus menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang harmonis dan mengembangkan terus kerukunan umat manusia. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat yang merupakan tiang agama dan pilar utama dalam kehidupan umat Islam. Di samping itu, Isra Mi'raj juga menyampaikan pesan-pesan moral tentang keadilan, tentang pengorbanan,
tentang kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta saling mencintai kepada sesama manusia. Bapak Menteri yang kami hormati, marilah kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini sebagai titik tolak untuk memperbaharui tekad kita dalam membangun bangsa ini dengan penuh integritas dan keimanan yang kuat. Semoga apa yang kita lakukan baik sebagai individu maupun sebagai bangsa senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Indonesia menuju Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera dan lebih bermartabat. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri dan semua hadirin yang hadir dan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya peringatan Isra dan Mi'raj hari ini. Semoga acara ini dapat memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah berkenan memberikan sambutan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan amanat Menteri Agama Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Andre Gruta Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم عليه. Yang sama-sama kita hormati para menteri, wabil khusus di sini hadir bersama kita Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Terima kasih Pak Menko. Dan tentu yang kami hormati para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang di dalam daftar ada 31 orang. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya para menteri. Di sini juga hadir kepala badan, beberapa badan, dan juga hadir Ketua DPD RI, Gubernur Bank Indonesia, dan tentu yang kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, ibu-ibu dan bapak sekalian. Baru saja kita telah mendengarkan uraian Isra Mi'raj yang sangat tepat ya untuk kita jadikan wacana pada hari-hari terakhir ini yang disampaikan oleh Profesor Ilham Habibie yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj kaitannya imtak dan ibtak. Memang Isra Mi'raj itu ada dua kata. Isra itu perjalanan horizontal dari Mekah ke Yerusalem atau Palestina. Dan Mi'raj itu perjalanan vertikal dari Masjid Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Mungkin
Isra bisa didekati secara iptek karena jarak antara Mekah dan Palestina memang bisa ditempuh dengan kendaraan yang super cepat. Akan tetapi Mi'raj, perjalanan vertikal mencapai puncak, itu tidak mungkin bisa dicapai dengan iptek, tapi mesti harus dicapai dengan atau difahami menurut imtak. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Semua ayat yang diawali dengan kata subhana dan tabaraka dalam Al-Quran itu mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal. Seperti tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masalah kematian itu tidak bisa kita jangkau dengan akal kapan ajal itu akan tiba. Maka itu diawali dengan tabarakah maha suci. Nah, subhana itu sama. Artinya tidak bisa kita jangkau dengan hanya akal. Subhanalladzi asra. Asra itu memperjalankan hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha aktif, manusia yang pasif di situ. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Ilham, ya kita jangan pertanyakan seperti apa mekanisme Rasulullah sampai ke puncak, karena itu undangannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita pertanyakan jaket apa yang digunakan, kendaraan jenis apa yang digunakan, itu adalah Allah yang proaktif. Dan itulah Mi'raj. Yang menarik adalah tidak dikatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi bi 'abdihi. Berarti siapapun yang hamba itu punya hak untuk Mi'raj. Rasulullah juga mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Tapi hamba yang mana? Di situ ada huruf ba. Tuhan tidak mengatakan subhanalladzi asra abdahu, tapi ada bi'abdihi. Al-ba'u hunaka ya'ni litabid. Huruf ba di situ sangat penting untuk kedekatan. Jadi hamba yang lengket, yang attach dengan Tuhan, itulah yang mampu melakukan Mi'raj. Kenapa lailan? Lailan itu di dalam bahasa Arab itu punya makna konotatif dan makna denotatif. Makna konotatif lailan itu atau makna denotatifnya, makna hakikinya ialah malam terbenamnya matahari maka muncullah kegelapan. Tetapi makna konotatifnya malam itu dalam syair-syair bahasa Arab juga bisa. Lail itu bisa diartikan keheningan, kesyahduan, kepasrahan, kesejukan, keindahan, kehusyuan. Jadi Lailatul Qadar khair min alfi syahr. Malam-malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi intensitas pendakian ke puncak itu memang paling bagus dilakukan di malam hari. Maka itu Nabi diperjalankan di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari itu yang aktif biasanya adalah otak kanan kita ya. Di siang hari yang aktif adalah otak kiri kita. Dengan demikian, di malam hari itu, keheningan, ketenangan itu bisa lebih gampang tercapai. Itulah sebabnya hampir semua salat kita itu difardukan di malam hari. Di siang hari hanya ada duhur, asar, tapi di malam hari ada maghrib, isya, tarwih, salat lail, salat tahajud, salat witir, qabliyah, sunat fajar dan subuh. Jadi sepertinya Tuhan memang maha tahu, bukan sepertinya lagi, bahwa seandainya salat itu difardukan di siang hari lebih banyak, tentu susah sekali untuk mendapatkan kehusyuan. Di malam harilah kita bisa mencapai puncak.
Man talabal ula syairal layali, barang siapa ingin mencapai puncak ketinggian, maka banyaklah ia begadang di malam hari. Tentu bukan main game di sini, tetapi adalah berkontemplasi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang ingin mencapai puncak ketinggian, tempat yang terpuji, maka hendaklah banyak melakukan sujud di malam hari. Karena itu malam hari sangat penting untuk menciptakan keheningan, ketenangan, untuk menginstall energi positif di dalam diri kita, untuk menjadi insan kamil, untuk menjadi manusia paripurna. Bapak Ibu sekalian, Pak Ilham juga menjelaskan betapa perlunya kita menjadikan imtak ini sebagai pasangan dengan imtak untuk menerbangkan kita ke atas. Tidak mungkin bisa kita terbang kalau hanya satu sayap. Makanya itu di makna lain bahwa sayap yang sering dikemukakan oleh para ulama, yaitu sayap kanan itu adalah sabar dan sayap kiri itu adalah syukur. Apabila kita ditimpa musibah, ada cobaan, maka gunakanlah sayap kanannya untuk bersabar. Apabila kita diuji kemewahan, kesuksesan, gunakanlah sayap kirinya untuk bersyukur. Banyak orang pintar bersyukur, tapi tidak pintar bersabar. Dan sebaliknya juga ada orang pintar bersabar, tapi tidak bisa bersyukur. Mabuk pada saat diuji kemewahan, menjerit pada saat diuji dengan penderitaan. Orang ini tidak pintar terbang. Orang yang pintar terbang ialah ketika ia diuji kemewahan, dia bersyukur. Ketika ia diuji penderitaan, dia bersabar. Inilah misi Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi pada saat ia dalam keadaan Yaumul Amul Hasan, tahun kesengsaraan, ya, pamannya dan istri tercintanya meninggal, maka itu disebut tahun kesengsaraan. Begitu sedihnya Rasulullah, tidak mau tinggal di rumahnya, di rumah istrinya, tinggalnya di rumah pamannya, di tantenya. Dan disitulah ia diangkat ke atas. Ini juga pembelajaran buat kita bahwa di mana ada kesedihan, itu bukan berarti sejarah berakhir. Ujian itu harus dimaknai bahwa di mana ada ujian, di situ pasti ada kenaikan kelas. Tanda-tanda jika Allah akan menaikkan kelas seseorang memang diawali dengan ujian. Akan tetapi ada dua macam ujian yang diperkenalkan dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan bala'un hasanah, ujian dalam bentuk kebaikan, dan bala'un sayyi'ah, ujian dalam bentuk keburukan. Biasanya orang gampang lulus kalau diuji dengan musibah. Tapi biasanya orang sulit lulus maka kalau dia diuji dengan kemewahan atau kenikmatan. Pada malam ini kita mengambil i'tibar bagaimana Rasulullah SAW betul-betul luar biasa. Dia diuji, akhirnya dia orbitkan naik ke puncak. Tapi yang paling penting untuk kita teladani dari Rasulullah melalui Mi'raj ini, seandainya kita Bapak Ibu sekalian dalam kondisi terjepit, ya, dalam kondisi kita akan diancam mau dibunuh, lalu kita diterbangkan naik ke atas, di situ kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan juga roh berjumpa nenek dan kakek, bahkan orang tuanya mungkin, semua bisa dijumpai di atas kok. Tapi yang menarik adalah Rasulullah SAW mau turun kembali ke bumi. Seandainya kita naik ke puncak, barangkali untuk apa turun ke bawah? Semua puncak kenikmatan ada di atas. Tapi Rasulullah SAW aspek kemanusiaannya dahsyat sekali. Ummati, 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 umatku, umatku. Bahkan oleh para malaikat, kenapa buru-buru mau turun? Kenapa enggak tinggal 1 bulan, 2 bulan di sini istirahat? Tidak, malam ini juga saya akan turun. Kenapa mau turun? Aku ingin, bukan hanya aku yang menikmati keindahan di sini. Aku ingin mengundang, mengajak umatku untuk merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Aku ingin memperkenalkan juga apa yang saya saksikan di sini kepada para umatku. Dan
energi positif setelah Rasulullah mendaki, timbul semacam semangat yang luar biasa. Frustrasi sebelum Mi'raj, tapi optimisme pasca Mi'raj. Gagasan untuk hijrah ke Madinah itu mulai setelah Rasulullah turun dari langit. Jadi kalau ada energi spiritual, maka pasti semangat itu akan muncul. Karena itu manakala kita semuanya di sini ada sedikit loyo, kemudian juga ada kurang semangat, lakukanlah recharging baterai spiritual kita dengan cara Mi'raj ke atas, maka insya Allah pasti semangat itu akan muncul kembali. Inilah makna Isra Mi'raj. Tidak ada artinya kita memperingati Isra Mi'raj kalau kita tidak mampu memiliki gairah, energi yang lebih kuat seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Isra Mi'raj kali ini kita peringati secara nasional dan juga ini diikuti melalui live ya, beberapa TV dan juga zooming, bisa memberikan energi positif untuk kita semuanya. Kita mampu membangun bangsa kita menjadi bangsa yang unggul, yang competitiveness dengan negara-negara yang lain, dan insya Allah kita juga mengajak kepada seluruh warga masyarakat bangsa kita, mari kita terinspirasi semuanya oleh energi Isra Mi'raj, dan sekaligus Isra Mi'raj itu adalah pangkalan pendaratan untuk menjemput bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Jadi pemanasan bulan suci Ramadan adalah kita naik ke atas. Kami mohon tentunya kepada segenap warga bangsa, agama apapun agama kita, mari kita lebih dekat lagi dengan ajaran agama kita. Kami sungguh sangat yakin bahwa semakin dekat umat itu kepada ajaran agamanya, maka semakin berkualitas bangsa dan anak manusia itu sendiri. Akan tetapi semakin berjarak antar umat dengan pemeluknya, maka di situ patologi sosial akan bermunculan. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini akan lebih melengketkan kita antara agama kita dengan kita sendiri sebagai pemeluknya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran yang mulia Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh para pemirsa juga yang dengan tekun menyaksikan acara yang sangat penting ini. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Allahumma fiq laqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia atas amanat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Dr. Haji Adib MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Malik, Ya Quddus, segala puji dan syukur atas segala nikmat-Mu yang tiada terputus. Seraya kami memohon petunjuk serta ridha-Mu pada momentum peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan peringatan ini momentum bagi kami untuk mengokohkan bangunan keimanan dan membuktikan atharus sujud kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Tinggi,
Kekuasaan-Mu luas tiada bertepi. Engkau telah perjalankan Nabi Muhammad melintasi bumi para nabi, dan Engkau mi'rajkan melintasi ruang dan waktu di malam hari, menghadap kehadirat-Mu, menerima perintah solat yang suci. Ya Allah, ya Ilahi, jadikan kami dan anak keturunan kami sebagai muqimus sholah dan menjadi barisan hamba-Mu yang selalu mengabdi. Ya Ilahal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah yang Maha Kasih penuh rahmah, kami hamba-Mu yang fakir dan lemah selalu berpegang teguh pada ayat-ayat-Mu yang penuh hikmah. Selamatkan kami ya Allah dimanapun kami berada dan kemana ayunan kaki kami melangkah, dan berilah kami keistiqomahan dalam setiap amal ibadah, agar kami bisa meraih pahala dan jiwa yang mutmainnah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Arif dan Bijaksana, kedudukan-Mu kokoh di atas singgasana, mengatur tata laksana kehidupan alam semesta. Hindarkan bangsa kami dari pedihnya musibah dan beratnya bencana. Ya Qawiyyu ya Matin, anugerahi kami kekuatan lahir dan batin untuk mewujudkan kerukunan umat beragama yang selalu terjadi. Ya Allah ya Tawwab, wahai Allah Tuhan yang mengampuni dosa dan penuh rahmat, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin dan segenap umat kami. Jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang terus melanggengkan taubat, agar jiwa kami suci tiada noda dan berkarat. Ya Allah, di hamparan bumi-Mu kami tunduk bersujud di bawah keperkasaan dan kejayaan-Mu yang mewujud. Kabulkanlah doa dan pinta kami agar terwujud. Allahumma inna nas'aluka bimusyahadati asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin hina asrayta bihi laylatas sabi'a wal 20 an tarhama qulubana al hazin wa tujibu da'watana ya akramal akramin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita seluruhnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan demikian berakhir sudah rangkaian kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tingkat kenegaraan tahun 1446 Hijriah. Marilah bersama kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilahkan untuk